some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Video ini menunjukkan bagaimana sebuah Sishanut BUKM-2 Rusia yang sedang diparkir di area terbuka di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia harus menjadi butiran debu setelah disengat oleh seekor lebah Ukraina. Terlihat drone intai tak berani mendekat saat melakukan perekaman, tentu karena takut disambar oleh rudal BUK itu. Namun ketika terjadi ledakan, terlihat cukup jelas bahwa itu adalah kembang api yang dihasilkan dari ledakan rudal Sishanut BUK yang tersengat lebah Ukraina. Kemudian ini adalah video menunjukkan sepasang ATV taktis off-road Ukraina yang diparkir sangat berdekatan di wilayah Kursk. Tidak disebutkan kemana para penumpang atau krunya. Namun yang jelas, ketika terkonfirmasi itu bukan milik kawan sendiri, maka lebah Rusia pun menyengat dan membakarnya. Video ini kembali menunjukkan bagaimana pertempuran masa depan akan berlangsung, di mana dogfight terjadi tanpa diawaki langsung oleh manusia. Video ini menunjukkan bagaimana drone FPV jarak jauh Ukraina melakukan pencekatan terhadap si kecil legendaris asal Rusia, yaitu Zala Lancet. Sebuah area di wilayah Kherson dikatakan baru saja dijadikan sebagai markas oleh beberapa grup baru pasukan Ukraina. Kemudian pasukan intai Rusia meminta VKS untuk memberikan ucapan selamat datang kepada grup baru itu. Dan pada video bisa Anda lihat bagaimana ucapan selamat datang itu diberikan menggunakan bom klaster RBK-500. Tentu saja, fragmentasi dari klaster RBK-500 sudah cukup untuk membuat mereka yang datang ke lokasi itu menjadi tidur tak nyenyak dan makan tak kenyang. Gedung yang ada di tengah video ini dikatakan adalah sebuah gedung yang dijadikan sebagai pos komando bagi pasukan intai Rusia yang beroperasi di kota Bakhmut. Kemudian bisa Anda lihat, BOOM! 2 unit GBU-62 dikatakan dijatuhkan oleh Su-27 Ukraina ke pos intai pasukan Rusia itu. Tentu saja, kemungkinan besar itu akan membuat mereka yang ada di dalamnya menjadi anumerta. GBU-62 sendiri adalah bom dengan berat sekitar 225 kg. Dan tentu saja, untuk bisa presisi seperti itu, harus dipasang kit JDAM. Video ini menunjukkan bagaimana masifnya sambutan dari para lebah-lebah Rusia terhadap mainan Ukraina yang masuk ke Kursk. Dalam video ini bisa kita lihat bagaimana dari sudut pandang lebah, kita melihat lebah lain menyengat tank T-72M1 Ukraina. Di sudut pandang lain ditunjukkan bagaimana kondisi T-72 itu setelah disengat begitu banyak lebah. Tentu saja lumpuh dan ditinggalkan oleh para krunya.
Pada video ini, Sishanut Tor M2 Rusia yang nampaknya sedang istirahat di malam hari harus mendapatkan paket bertubi-tubi dari drone bomber Baba Yaga Ukraina. Hasilnya, ia sudah tentu membuat Tor M2 itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Sebuah area pemukiman bernama Sukiya dikatakan baru saja digunakan sebagai titik pendaratan dan pengerahan pasukan Ukraina di wilayah Donetsk. Dan lihatlah bagaimana FAB VKS Rusia menyambut mereka. Terlihat hantaman pertama pada video ini begitu mengerikan. Pihak Rusia sendiri tidak memberikan rincian FAB seri berapa yang dilepaskan dalam sambutan di video ini. Kali ini giliran Sishanut BUKM-1 Rusia yang ditargetkan Baba Yaga. Bisa Anda lihat pada video bagaimana satu unit mortir sudah cukup untuk membuat BUKM-1 ini menjadi kembang api, di mana ini menandakan bahwa rudal-rudal dari Sishanut ini masih belum digunakan. Dan ketika terhantam mortir, maka kembang api malam hari pun tercipta di lokasi ini. Pada video ini, kembali FAB menunjukkan aksinya, di mana lokasi yang digunakan sebagai markas oleh beberapa grup infanteri Ukraina di wilayah bernama Predechine di Provinsi Donetsk disikat menggunakan beberapa unit FAB 500. Sayangnya, kita mendapatkan kameramen yang tidak pro. Namun ketika dia melakukan zoom in, disitulah kita tahu bahwa telur-telur Rusia ini sangat mengerikan. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Super Thanks sekitar 2 bulan yang lalu. Terima kasih untuk Om Maulana Gilang Darmawan, Om Bernard Kun, Om Andrew Jo, Om Bayu Batra, dan Om Herman Syah Tanjung. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih untuk om-omku semuanya. Kalian semua sungguh luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 20 November 2024. Berikan komentar Anda.